sore, callingan sore selesai subuh itu kan ada yang di danau 3-4 hari. Riang gua habis itu. Udah sampai fisik sih. Cuman ya itu, jadinya yang penting buat aku tuh adalah ketika korban bullying ini nggak berani buat ngadu. Waktu itu kamu berani? Nggak berani. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Fedi Nuril dan Wafizian. Udah dulu dong. Halo. Selamat datang di Si Paling Seleb. Lo belum bosan kan lihat gue? Belum mainnya sama Mas Fedi kesini membawa film horor dan film horor lagi. Sekalinya main film horor 1 tahun langsung 2 ya. Iya. Nggak terduga. Langsung back to back. Jadi mereka adalah cast dari film Corin yang kedua. Ya. Ada subjudulnya nggak atau Corin 2 aja? Corin 2 karena Fedi minimal 2. Kok gitu? Karena Fedi adalah selalu 2. Dan dia pegang 2 pocong. Ya, udah. Bukan tanpa sebab. Selain emang suka berpoligami, ya itu juga dipoligami jangan. Pocong Kita harus konsisten kan. Sama keduanya itu ya. Iya. Jadi apa nih Corin 2 nih, kalau boleh diceritakan berkisah tentang apa filmnya? Kamu dulu lah. Kamu dulu aja. Gantian, kamu dulu. Aduh. Lempar-lemparan promo. Nanti. Jadi ceritanya gue memerankan nama karakternya Pak Makmur. Oh, Pak Makmur. Okay. Pak Makmur ini dia tukang sampah di desa Sukajadi. Dia punya anak namanya Jaya yang diperankan Ali Fikri. Dan Jaya ini dibully sama anak-anak sekolahnya. Oh. Dan pembuliannya ini cukup brutal ya. Dan Pak Makmur nggak terima, dia lapor ke sekolah supaya sekolah bisa menyelesaikan kasus bulian ini. Tapi sekolah memilih diam demi menjaga nama baik sekolahnya. Dan karena merasa putus asa, tidak mendapatkan keadilan, akhirnya Pak Makmur membangkitkan Jin Corin untuk membantu dia balas dendam. Oh, ngebentuk balas dendam ke teman-temannya yang ngebully. Pokoknya yang terlibat, baik yang ngebully atau yang mendiamkan, tahu tapi dia diem aja. Gitu. Oh, berarti yang diemin aja juga kena berarti? Kena dong. Tapi kalau boleh kita breakdown, sebenarnya Corin itu secara definisi harfiah tuh apa sih dia? Apa jin yang baik yang ada di setiap orang, atau sebenarnya dia adalah jin pesugihan atau jin apa? Jadi dari beberapa literasi itu ini memang jin yang menyerupai manusia atau kembarannya. Dan memang ada yang baiknya, ada yang jahatnya gitu. Baik jahatnya tuh tergantung dari niat kita memanggilnya kah atau apa? Tergantung iman masing-masing kan. Kalau menurut literasi ya, yang baik itu yang mencoba mendorong ke melakukan hal-hal yang positif, nah yang jahat ini yang menggoda untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Oke. Kalau di sini Jian sebagai? Aku berperan sebagai Ibu Fitri. Jadi Ibu Fitri ini adalah guru BP di sekolahnya Jaya, anaknya Pak Makmur. Oh, guru. Iya. Bisa dibilang Bu Fitri ini satu-satunya yang lumayan concern sama isu pembulian ini. Dan menelusuri kasus-kasusnya sampai akhirnya dia menemukan, justru membawa dia ke dalam satu masalah yang lebih besar lagi. Dan ada hal-hal yang nggak bisa dia lakukan secara leluasa untuk menolong karena memang ada tekanan eksternal yang bikin dia jadi nggak bisa menolong dan melakukan banyak hal gitu. Berarti ada satu hal yang bikin si ibu ini, Bu Fitri nggak bisa ngebantu si Jaya ini secara langsung. Iya, struggle-nya di situ. Tapi sebenarnya yang menarik dari Bu Fitri itu pun aku sebagai Zihan mempelajarinya ya. Instead of lo ngejudge orang ini baik atau jahat, buat Bu Fitri jauh lebih menarik kalau lo cari tahu kenapa si jahat melakukan ini, kenapa si baik memilih untuk diam dan lain sebagainya. Jadi lebih ke kenapa ya, reason gitu. Itu juga yang jadinya setelah syuting ini aku mempelajari hal itu sih. Dibanding ngejudge kok, dia nakal nih. Iya, karena selalu ada alasan di balik setiap perbuatan mereka gitu. Kalau maksudnya sebagai Pak Makmur, apa yang menarik dari karakter ini? Menarik satu, masalah pembulian ini kan di kehidupan nyata pun lagi marak ya. Dan itu menurut gue bahaya banget demi psikologis anak-anak kita gitu kan. Baik yang dibully atau si pembuli, itu dua-duanya sebenarnya kondisi psikologisnya tuh nggak bener. Kenapa mereka seperti itu? Nah itu satu, gue tertarik untuk mengangkat ini menjadi sebuah isu walaupun dibungkus secara horror slasher ya. Kedua,
menurut gua motivasi Pak Makmur yang dia sudah mencoba cara yang beradab untuk bisa mendapatkan keadilan, tapi ternyata nggak dapat, dan akhirnya dia putus asa dan mencari jalan kegelapan. Karena kalau kita tanya lagi, terus pilihan lain apa gitu? Saya udah coba cara beradab, mereka diem aja, kayak gitu. Makmurnya punya apa? Dia punya keluarga yang klinik kah, atau punya background dukun kah? Kok tiba-tiba dia bisa bersekutu dengan jin, bisa dapat keilmuan klinik gitu? Jadi sebelum pembulian ini terjadi, istrinya pun udah meninggal, dimana ya ada kekosongan ya dalam keluarganya antara Pak Makmur dan Jaya. Dan ketika pembulian ini terjadi, dimulai dari sedih, terus dari pihak sekolah juga nggak mau bantu, jadi kecewa, akhirnya marah karena pembuliannya terus terjadi berkali-kali, sampai akhirnya keputusasaan ya dia tuh sebelumnya ada semacam perpustakaan umum gitu. Oh, dia punya Gitu, yang suka dikunjungin, yang sampai akhirnya ada musibah yang membuat tempat itu harus tutup. Nah, di situ ada literasi yang dia menemukan buku risalah jin, yang di situ dia dapat inspirasi untuk otodidak dia ya. Otodidak. Tapi kan itu yang mau disampaikan juga sesuatu yang dipelajari sendiri tanpa guru dalam kondisi marah dan putus asa. Walaupun mungkin niatnya baik ya, ingin melindungi anaknya, tapi ya itu bisa, kalau nggak dikontrol amarah itu bisa kelewat batas dan ada konsekuensinya tersendiri gitu. Tapi kan sebenarnya juga itu hal yang ironis ya buat karakter Pak Makmur sendiri gitu loh. Karena ketidaktahuannya atau karena tidak ada yang membimbing sampai akhirnya ngebawa dia yang tadinya cuma niat untuk melindungi anaknya, tapi karena nggak dapat keadilan, jadi dia harus melakukan hal itu gitu loh. Jadi setiap karakter membawa pesan moralnya masing-masing sih. Walaupun kalau kita lihat Pak Makmur pelaku gitu misalnya ya, tapi ya tetap ada pesan moral yang dibawa kenapa Pak Makmur melakukan itu, dan itu ironis sekali. Nah, gitu. ini cara pandang Bu Fitri nih. Alasannya Pak Makmur tuh adalah untuk melindungi anaknya, mencari keadilan. Soalnya pihak berwenang diem aja. Gak kesono dong. Gak kesono dong. Jangan dipancing ya. Mas Fedi ini cepet banget. Kalau Bu Fitri ini, apakah dia juga mendapatkan teror kah dia, atau sebenarnya dia di sisi yang cukup terlindungi? Kan karena tadi orang-orang yang di sekitar Pak Makmur ini adalah nggak cuma pelaku, tapi orang-orang yang berdiam aja nih, nggak ada gerak-geraknya. Bu Fitri juga dapat teror. Teror di sini ada entitasnya nggak? Maksudnya entitas yang dimunculkan sosok satu hantunya atau? Ya Korin, Jin. si Jin Korin. Berarti kalau Korin itu berarti semua yang menakut-nakuti bentuknya kayak diri mereka sendiri. Dengan versi yang lebih, kalau di trailer bisa kelihatan versi yang lebih disturbing gitu loh. Iya sih. Serem gitu loh. Yang kita of course tahu, oh ini Jin Korin ya gitu kan. Apalagi kalau horor mau nggak mau itu harus menyeramkan buat penonton, nggak boleh nanggung. Iya benar. Ya, kan? Lagi yang sebelumnya juga cukup serem kan, juga agak slicer Yes. Ya. Sebenarnya Bu Fitri itu lebih ke kena imbasnya sih jadinya. Tapi dia sosok guru yang seperti apa sih sebenarnya? Apakah yang juga nggak percaya gitu atau? Iya, awalnya tidak percaya dengan hal-hal mistis karena memang Bu Fitri ini terlahir dari keluarga yang bisa dibilang berpendidikan karena ibunya juga mantan guru BP. Oh, turun-temurun ya? Iya, turun-temurun. Terus Bu Fitri ini guru BP baru, jadi masih banyak trial errornya juga. Tapi kalau kita lihat dengan segala upayanya Bu Fitri untuk membantu khususnya Jaya ya Bu Fitri cukup genuine di sini gitu. Ada tantangan sih menjadi seorang guru atau ngalir aja gitu dari skrip? Kalau cari referensi guru BP itu kan banyak, pembawaan seorang guru itu seperti apa. Tapi coba ada nggak referensi guru BP menghadapi Jin Korin? Tidak ada ya. Kalau itu paling tantangannya. Menghadapi mood bermasalah sih umum. Iya benar. Kalau menghadapi Jin Korin janggal sih di guru BP. Atau mencari murid yang senakal itu sampai kayak jin loh gitu. Itu kayaknya susah juga sih. Itu mungkin sih. Ya begini saja. Itu tantangannya. Kan ada julukan anak setan loh gitu. Yang ngomong bapaknya lagi. Berarti yang menantang apa ya?
apa sih dia tuh sabar itu kan, dia guru yang sabar apa guru yang mengayom banget atau gimana dia si Bu Fitri ini? Sabar, tapi kalau teman-teman nanti nonton filmnya terlihat upayanya untuk bisa berupaya adil dan tegas. Sebenarnya dia juga trying so hard untuk seperti itu. Gitu. Ada perang batin juga di dalam dirinya. Tapi mau nggak mau karena ada tuntutan sebagai guru BP dan dipaksa untuk orang-orang berekspektasi untuk dia bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi mau nggak mau dia trying so hard untuk terlihat tegas gitu. Dan tantangannya ya itu tadi. Gimana guru BP menghadapi Corin. Apalagi background story dia nggak pernah percaya sama hal-hal mistis kan. Gitu. Berarti jadi Tapi kebingungan dia gimana ya cara guru BP menghadapi Corin itu udah jadi acting tuh. Misalnya kayak, gimana ya? Nah, itu udah dapet tuh. Bisa dipakai tuh harusnya ya. karena itu yang dirasakan Bu Fitri. Iya, desakan Bu Fitri ini Iya. apa sih? Jadi Ini nggak ilmiah nih kan. Ada yang guru mirip gitu kan. gua. Tapi serem. bukannya takut malah kayak ini gimana ya? Kan aneh banget. Penjelasan Ya. ilmiahnya apa ya? Kan dia guru. Dia harus gitu logis kan. juga dia. Benar. Logis di situ. Tapi untuk menjadi Bu Fitri ini lebih banyak, kalau di film ini lebih banyak dicapai di psikisnya, di emosinya atau di fisiknya yang dikuras? Aduh, mungkin apa keseret-seret sama Corinnya sendiri? Menarik tuh pertanyaan. Menarik Kenapa lagi. gimana yang kamu rasain? Fisik apa psikis? Kalau fisik jelas karena syutingnya pertama lo harus berhadapan dengan cuaca yang super dingin, Oh, gimana? Ciwidey. Ciwidey. Oh, Ciwidey. Keren di Jakarta tuh model kayak pas. Enggak, Oh, di Ciwidey. Terus, Terus belum lagi kalau udah subuh nih, syutingnya kan emang kita jamnya kebalik kan. Iya. Kalau udah subuh, udah lo kedinginan, lo disemprot pakai efek-efek keringet air itu kayak kalau fisik udah jelas. Dingin banget. Malah makin Iya. Gak bisa air hangat ya, air hangat sama ada tehnya gitu. Tapi kalau tantangan secara emosional, paling gini sih dari awal tuh PR aku tuh gimana caranya membedakan bentuk ketakutan aku dari film-film horor aku sebelumnya. Iya, iya. Dan layernya juga cukup banyak di film Corin ini karena ada Corin baik dan ada Corin jahat. Oh. Itu gimana cara bikin penonton tanpa harus dikasih tahu secara konkret gitu Secara bahwa verbal ini gitu secara kan. verbal bahwa ini Corin baik dan ini Corin jahat. Itu kan dari kita cara bermainnya gimana itu sih paling. Oh. Berarti juga kalian meranin ini dong, double itu dong, ada yang menjadi apa, meranin sebagai Corinnya sebagai karakter utama gitu. Nonton dong kalau soal jawaban itu. Tapi gue ngelihat dia ya, kayaknya nih, ya ini gue ngeliat dari luar doang Iya. kan. Dia tuh lebih capek psikologis yang ujung-ujungnya berasa ke fisik. Gue lihat dia yang acting, gue yang capek gitu ya. Apa ditakut-takutinnya lebih capek ya? Bukannya ditakutin, ya itu situasi yang membingungkan. Ini Iya, ada iya. apa sih ini desa ini gitu kan? Iya. Yang tiap kaget, tiap ada apa rahasia-rahasianya mulai kebuka tuh kayak reaksinya kan harus beda-beda, makin naik. Nah, kayak gue liat dia yang acting, gue yang capek ngeliat ya. Karena Bu Fitri berarti asing banget dong sama hal-hal mistis berarti dia. Bu Fitri sebelumnya belum pernah mengalami hal-hal mistis. Apakah dia dari orang luar desa kah atau orang situ sebenarnya? Secara background. Orang situ kok. Oh, situ. Orang situ. Tapi emang dia asing aja sama hal mistis. Asing. Lebih karena guru ya lebih ke ilmiah ya Iya. dibandingnya mistis gitu. Tapi gue mending ngadepin anak nakal sih. Iya, Bener sih itu bener. Cabut sekolah anak kesurupan. bener. Tapi Dian apa yang bikin tertarik akhirnya? Oke, Corin lo oke nih ikut nih. main. Karena isunya menarik tentang bullying. Oke. Tapi sebenarnya kan juga cukup banyak ya kalau diangkat di film ya, di beberapa dengan berbagai genre kan, ada mungkin drama segala macam. Betul. Kalau di Corin ini apa yang maksudnya yang disorotin yang agak sedikit ngebedain dengan mungkin film-film lainnya juga ngangkat serupa gitu? isunya? Justru kalimatnya Mas Fedi tadi yang menarik di film Corin 2. Di Kalau cara yang bijak saja tidak bisa menyelesaikan keadilan, ya apa lanjutannya? Nggak ada cara lain Nggak ada selain cara turun lain. tangan sendiri Iya. gitu. Dan itu yang akan membuat makin kacau kan. Kita kan berharap misalnya pihak sekolah atau pihak berwenang menjaga ketertiban dengan menyelesaikan urusan bullying ini. Dan ketika mereka memilih nggak ngelakuin apa-apa, nah ada yang berusaha main hakim sendiri,
walaupun tujuannya demi melindungi, tapi karena main hakim sendiri kan terjadi kekacauan. Nah itu sih yang kita nggak mau itu terjadi, tapi ya ini kira-kira semacam memberi gambaran kira-kira ini yang akan terjadi kalau didiemin aja gitu. Kalau emang udah turun tangan sendiri ya, jadi seperti inilah ya gitu. Kalau Chaos dia gitu, sendiri. chaos. Tapi isu ini beneran ada nggak ya? Kira-kira di luar sana gitu, yang Turun tangan sendiri. turun tangan tapi pakai cara gitu, hal gaib. Bisa jadi ada kan? Tapi Ya nggak kan ada pepatah cinta ditolak dukun Dukun bertindak. bertindak. Gitu. Benar. Mungkin aja. Mungkin aja. Nggak tahu. Apalagi kalau anak sendiri kan bisa jadi. Nah itu dia. Cuma kalau tujuannya Makmur tuh cuman mau ngebales si anak-anak itu, atau emang dia sudah sedih seperti itu pengen kayak lu semua harus mati deh atau Nah jadi motivasinya dia tuh. intinya kan kita buat dia masih mencoba lewat cara yang beradab gitu kan, jalur yang bener gitu kan. Tapi ketika pihak sekolah diem aja dan bullying itu terus terjadi. Nah ini juga yang menjadi kekhawatiran gue ketika diskusi skrip. Ini bullyingnya separah apa ya? Karena kalau emang harus sampai mereka dibalas, itu berarti kadar bullyingnya harus cukup itu dia. berat sehingga penonton pun bisa mengerti bahwa wah gue jadi Makmur juga mungkin udah udah lepas kendali mungkin kan gitu, dan segrafik apa kita maunya. Dan teknik yang dipakai menarik sih, yang sebenarnya tonton deh nanti, yang kayaknya Teknik apa tuh? aduh gimana ya, mesti nahan nih pokoknya. Tadi juga gue mau jawab tuh banyak nahan. Iya pokoknya lo akan berasa gila ya gitu Di bulinya. dibulinya, tapi nggak eksplisit, tapi berasa gitu kayak wah itu Belum terlihat. berasa brutal sehingga make sense untuk seorang Pak Makmur tuh semarah itu gitu. Oh, jadi motivasinya ada banget lah Ada ya. Maksudnya, karena memang harus, menurut gua harus imbang gitu. ya, jadi penonton pun ngerasa wajar lah nih si bapak ini emosi banget Ini udah sampai keterlaluan. gelap mata gitu. Dan ini juga sih yang menariknya ya. Jadi kan dibully sama pembuli itu sebenarnya sama-sama korban. Oh, pembuli pun korban. Pembuli ini sebenarnya kebanyakan kasus ya, dia tuh dibully di rumah, sampai akhirnya dia keluar itu mau melampiaskannya ke orang lain karena di rumah pun kebanyakan ya, nggak semuanya. Iya. Jadi dia tidak merasa aman di rumah. Atau cara yang dia tahu satu-satunya untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kekerasan. Karena terbiasa dia lihat itu di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya, yang itu juga kita mau kasih lihat itu. Inilah kenapa terjadi lingkaran setan ini, karena ya masing-masing tuh sebenarnya akarnya adalah kurangnya support system sama kurangnya edukasi soal pembulian itu gitu. Banyak yang nggak nyadar, oh ternyata ini udah masuk bully ya. Nah kayak gitu. Untuk ritualnya itu sebenarnya ritual yang dibuat-buat aja, atau sebenarnya ada merujuk ke satu ritual? Karena agak cukup unik ya, megang dibuat Pak. Kalau merujuk takut ada yang tersinggung. takut tersinggung kayak wah itu disalahgunakan atau salah lah atau gimana. Kita sengaja buat. Termasuk bermain apa? Karinding. Karinding. Itu mainnya gimana? Apa bunyinya apa mau bunyi kan? Jadi alat musik tradisional di Korin 2 ini semacam benang merah di Korin 1 ya. Jadi orang nggak perlu nonton Korin 1 untuk bisa paham ceritanya, ini standalone, tapi ada benang merahnya adalah ritualnya ini menggunakan alat musik tradisional. Oke. Kalau yang di kedua ini alat musik tradisional Sunda namanya karinding. Gitu. Jadi susah sih emang, gue pikir kayak main suling aja kan, tinggal tiup. Oh itu caranya gimana? Jadi dijepit gini ya. Sininya disentil gitu, tapi ternyata lidah sama kerongkongan tuh kayak A, I, U, E, O, tapi bibir tetap gini. Yang ngatur ini ya bunyi wang gitu. Dan itu gue untuk bener-bener bisa suara yang tuang, yang bulat, ya susah. Karena sebelumnya gue cuma pek gini, cempek gini suaranya. Oh dia ada yang ngajarin? Ada. Jadi gue udah mulai bingung nih, gue nggak tahu nih gue bener apa enggak, tolong cariin deh yang bisa main karinding. Oh awalnya nggak ada berarti? Nggak ada gitu. Soalnya ternyata memang susah nyarinya di Jakarta ya, yang lancar main karinding itu.
Akhirnya ketemu, itu pun dia orang Bandung yang kerjanya di Jakarta gitu. Oh. Karena kan masalahnya bukan cuma sekadar bisa ngeluarin suara, kita harus bikin suara yang akan menjadi ciri khas di film itu. Ketika suara Kariningnya keluar, penonton udah mulai merinding nih. Waduh gitu. Tapi suara kalau nanti yang di film suara dari lu yang mainin atau yang Iya. Lu yang mainin? Iya. Nggak di dubbing apa live itu? Enggak, gue sih nggak ada dubbing ulang Oh iya. gitu. Wih, bentar kalau yang ditonton itu berarti yang live lu tuang. Insya Allah ya, mau gue karena gue nggak tahu post production. Tapi ya, Iya. gue sih waktu syuting memang mainin beneran. Kalau suaranya nggak dapet, ulang gitu. Oh, berarti ini ya benar-benar dicari suara yang kayak ngedistract gitu kali ya? Ngedisturb. Dan untuk pertama untuk ngasih sign ke penonton nih ritual akan dilakukan dan juga memunculkan rasa tegang itu loh. Waduh gitu. Ada alasan kenapa dipakai Karining gitu? Gue pribadi sih nggak tahu alasannya. Kalau misalkan alat musik mungkin emang karena nyamain sama sebelumnya kan dipakai alat Yes. musik. Mungkin karena tempat kita juga di Jawa Barat, jadi Bisa juga. Oh iya. Mungkin yang kira-kira bisa mengeluarkan suara yang mistis. mistis, Iya. bikin merinding gitu. Karena kalau gitar jadinya seru. Ih, jadi melo kan, jereng. Garasi nih, garasi ritual nih. Gitu kan. Cuma posternya ikonik banget nih Mas Fedi. Itu udah official. Udah. Berarti itu yang bakal di mana-mana. Di mana-mana. Oh my god. Iya, gitu. Terus lu gimana nggak poster lu dengan diri lu seperti itu? Rasa Ya gua lagi-lagi mesti disclaimer ya, jangan terjebak dengan 2 pocong di tangan gue ya. Istri Pak Makmur cuma 1 dan di film itu meninggal. istrinya udah. Itu istrinya kenapa 2? Karena kan tangan gue cuma bisa megang 2. Kalau tangan gue 3 ya 3. Ini udah tidak plot Tapi tadi 2. Tapi emang yang lucunya waktu gue bikin poster itu, kan ceritanya ada gue di bawah megangin, terus di atas ada kayak jin Iya. korennya gue kan. Itu tuh requestnya mendadak tuh. Mas bisa nggak melakukan pose-pose yang aneh gitu, pose-pose aneh ya, kesannya Mas seakan-akan jin korin. Pose seakan-akan gue jin korin gitu. Itu pose keberapa itu yang ada di situ? Nggak tahu, gue kasih macam-macam aja, ngarang, dan mereka suka yang itu ya. Dengar-dengar ada yang kayang ya. Ada yang kayang, bisa kayang nggak Mas? Bisa sih. Sikap lilin. Oh jadi. Gitu apa ini yang yoga apa? Ya. Aduh apa tuh namanya? Yoga ada yang begini kan tuh. Aduh, Terus kakinya maju ada. iya. Mak gue kasih macam-macam deh. Karena mendadak gue bingung, nggak belaga gila aja dah. Gitu. Gue kan belum pernah ketemu jin korin langsung, jadi gue nggak tahu mereka kalau pose gimana. Apa gini Vinyasa bukan? Apalah itunya Ya, loh. itulah, Terus apa aja gitu dah. Vinyasa deng. Maaf ya kalau Tapi salah. ini berarti syutingnya sebelum tren celak ya, kalau udah tren celak Sebelum. pasti ada celaknya tuh story-nya tuh. Sebelum. Kalau Jian ketika syuting di Korin ini, apa yang menarik dari ceritanya buat seorang Mafijan? Kan film horor udah lumayan banyak tuh sebelum-sebelumnya. Dari horor-horornya apa yang menarik dibanding sebelum-sebelumnya nih? Pertama di film Korin ini tentu karena horor ya, jadi fokusnya adalah wujud hantunya. Oke, entitasnya. Yes, entitasnya. Nah, nggak capek karena ini mendekati real. Jadi masih bentuk manusia. Oke. Terus ada alasannya juga kenapa bentuknya jadi kayak gitu, bukan yang monster tanpa alasan tiba-tiba muncul dar gitu. Tiba-tiba gede gitu. Iya, dan itu tadi sih isunya juga sangat menarik untuk diangkat hari ini gitu loh, tentang kasus bullying. Kalau soal treatmentnya yang seru apa menurut Wafi di sini? Treatment yang seru kalau dilihat di trailer ada ditiban sama puluhan korin. Itu yang seru. Itu benar-benar ketindihan ya. Benar-benar definisi ketindihan itu. Itu kan yang lucu tuh sebenarnya terlihat ditindih, tapi sebenarnya yang bawah tuh bikin fondasi biar Wafi nggak ketindih beneran gitu. Iya.
kalau ketumpuk beneran penyek lah kan banyak. Yang bawah tuh maksudnya yang jadi korin ini, Iya. tapi paling bawah dia bikin fondasi gitu biar nggak beneran Iya, ketiban. dia ngejagain gini kan. Iya. Nah, dia tuh yang ketinggian tuh. Iya, dia ketindihan. Gua yang ketinggian korin beneran. Berapa ekstras itu yang Waduh, nggak ngitung tuh berapa ya Pak ekstrasnya? Gua kan Banyak. tak ketinggian 20 ekstras gak dibilangin ya. Oh, Enggak. Enggak. 20 nggak nyampe sih. dan yang nindih bukan ekstras kan? Iya. Kalau misalkan selama syuting umum sih ya, yang pasti yang horor-horor di sini ada nggak? Atau semuanya aman-aman aja? Tidak ada. Kalau gue pribadi sih enggak sih. Gue seumur hidup belum pernah ngalamin hal mistis. Ya, aku selama syuting horor nggak ada hal mistis dan belum pernah ngalamin hal mistis. Dan ketika gue akhirnya syuting horor, mungkin ini kali ya gue ngerasain mistis. Ih, gue Nggak juga lagi gue nyari. Sebenarnya gue nyari experience itu tahu, Iya. tapi nggak pernah nemu. Tapi lokasinya yang dipakai horor nggak? Maksudnya mungkin ada rumah apa set semua atau rumah warga yang Rumah warga. Rumah warga, sekolah. Tapi gini ya, menurut gue tempat angker itu sangat subjektif. Karena Menurut gue ada yang tempat bersih gini, ada aja yang masuk iya sih. angker di tempat nih, padahal bersih begini gitu loh. Ada penunggunya nih. Itu harus gitu. Iya tuh. Indigo ya? Nah iya, jadi ya memang tempat kita syuting memang agak tua gitu ya. Cuma ya buat gua nggak serem, nggak angker, nggak terasa angker gitu. Jadi kalau gue sih nggak ada ngalamin gitu. Tapi kalau fisik aman? Apa ada yang ngedrop karena Oh saya ngedrop Bapak ini nggak. karena saya udah berumur ya. Syuting kolingan sore selesai subuh ternyata tepar juga. Dan cuacanya dingin sekali. tapi kan bukan pertama kali. Bukan maksudnya pertama Ya kali. kan sebelumnya horor juga kan udah Oh yang sebelumnya nggak ada sistem syuting sore kelar subuh. Oh enggak yang Normal gitu. Dan cuacanya dingin nggak? Dan enggak juga. Enggak. Enggak sedingin Ciwidey. Ciwidey dingin banget dan kita subuh sore kolingan sore selesai subuh itu kan ada yang di danau 3-4 hari. Meriang gua habis itu. Bener-bener meriang banget. Berarti yang bisa mengalahkan Ferry Nurul ada suhu. Suhu gitu. Apa itu Jin Korin? Beri saya angin malam. Tumbang Apa saya itu langsung. politikus? Apa itu mereka semua? Kirim saya angin malam, tumbang saya. Kenapa waktu ini dirasain masuk angin aja atau sampai drop? Jadi emang udah demamnya tinggi, berasa kok. Gua sendiri megang, kadang kan kita kalau lagi demam kita megang, kita nggak ngeh ya, orang lain yang ngeh. Ini gue sadar banget nih badan gue panas banget, batuk, pilek, ya udah. Jadi begitu hari keempat drop, gue langsung minta ke dokter untuk diperiksa, dapat obat sama infus vitamin. Ya alhamdulillah. Lokasinya nggak jauh dari ini ya kota ya? Jauh. Lumayan. Kalau untuk rumah sakit Oh udah sejauh. masih 45 menit. Oh lumayan. 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 Ali Fikri juga sakit kan? Nah iya, kalau Ali terakhir banget dia makan mie instan, tapi sarapan dan dia emang ada asam lambung. Buset, seharian nggak kelar sakit perutnya. Waduh. Itu kalau lu di DI keberapa? Sakitnya? Gua Tengah-tengah. di tengah-tengah. Oh kalau Ali dia Ali paling terakhir banget. Makanya tanggung banget lu udah masuk set aja malah begini. Kalau apa ya? Aman. Aman gak sih? Kamu aman ya? Aman aku. Udah sering ya? Udah sering gini. Oh iya, jam kebalik dan syuting di hutan Masih gitu-gitu. muda. Masih muda. Emang harus biasa-biasain. Masih kepala 2, sini kepala 4. Gue pikir gue Ferry Nurul telat soalnya. telat gue. Bener persis. Gue waktu syuting kayaknya gue telat deh masuk horor rumah begini. Syuting sore kelar subuh. Ali pikirnya masih bisa tahan sampai akhir ya. Ya. Bener. Terus gue yang kayak gaya-gayaan banget gue. Paling saingannya Kang Epi ya, Kang Epi saingan main kuat-kuatan. Iya. Ternyata kuatan dia. Itu masih kuatan Nah dia. dia nggak bisa. Tapi kan dia ada Dia curang. istrinya. Oh yang- istri. Iya, yang merawat. Betul. Saya tidak. Sendiri, Pak. Kenapa nggak dibawa? Ya kan ini apa, anak. waktu itu kan anaknya ikut Waktu main juga, si Q iya. kan. Jadi intinya nggak ada yang ditinggal di rumah. Oke. Kalau gue ya kalau istri diajak, pilihannya kan anak-anak gue bawa atau mereka dititipin. Ya gue sih lebih nyaman. Mereka sekolah juga, Iya, jadi ya istri gue tentu Main sendiri aja ya. Sakit-sakit dah. sakit dah gitu. Kayak itulah keunggulan Kang Epi ada istri yang Jaga- memberi kehangatan. Jagain makanannya. Tapi kalau ngomong-ngomong di sini soal ngebully, sebenarnya kalian juga sempet ngerasain apa yang dirasain sama Jaya nggak gitu, kayak mungkin
ini ya slash ya, misalnya Jaya dan Pak Makmur dari dibully dan sampai bikin kalian kayak someday gue pengen balasnya atau sampai gue gergetan banget sama orang ini mungkin di masa lalu. Aku produk bullying kok. tapi kalau di aku jadinya bensin buat proof in a good way aja sih. Di baru-baru di usia sekarang atau waktu Pas sekolah SD. Wow. SD. Emang usia Iya. SD SMP biasanya apa yang dibully itu gak fisik kah atau Udah sampai fisik sih. Cuman ya itu, jadinya yang penting buat aku tuh adalah ketika korban bullying ini nggak berani buat ngadu. waktu itu kamu berani? Nggak berani. Apa yang dirasain ketika itu masa sampai bisa jadi bensin buat motivasi itu? Iya, karena dibully, di underestimate. Karena kan waktu itu aku nggak tinggal sama nyokap kan, tinggalnya tuh sama nenek. Jadi kayak dianggap anak yang nggak diurusin sama ibunya. Dulu tuh masih kayak gitulah, kayak bokap nyokap lo mana yang masih kayak gitu. Nggak utuh ya yang masih kayak gitu-gitu. Terus kayak ya jadi alasan buat mereka ngebully gitu. Karena kalau nenek itu kan masih yang ngurusnya tuh lembut gitu kan, nggak berani bergerak juga kalau misalnya kita ngadu ke nenek kalau kita dibully gitu. Kalau ternyata udah sabar aja. Iya. Berarti sampai akhirnya itu nggak pernah diceritain ke keluarga tuh, nggak pernah ke sekolah pun atau ke siapapun. Nggak berani. Dan berdamainya di usia berapa tahun kemudian? Berdamai dengan trauma itu? Apa sampai sekarang belum lagi? Enggak lagi, maksudnya aku malah sekarang ngelihatnya kayak ya udahlah dulu anak-anak SD gitu nggak sih? Oke. Kalau sekarang ngelihatnya ya. Kalau sekarang itu udah nggak ada lagi di sosmed bully gitu. Di sosmed bully. Mungkin ngerasain lagi, masih ngerasain. Oh enggak. Kalau Mas Wadi pernah dibully di sosmed? Ya, sosmed gua. Pertanyaan apa itu? Kalau sekarang Pakai nanya. sekarang ini dulu mungkin pernah. Dulu ya sebenarnya setelah paham tentang bullying ya, ternyata ya zaman sekolah juga kena verbal bullying gitu sih. Di kelas SD SMP sih mungkin karena era gue tuh SMP SMA tuh tawuran tuh bisa hampir tiap hari ya kejadian. Dan kalau nggak mau ikut tawuran dia diledekin penakut. Gua Jaksel lah. Oh iya. Apa dibilang penakut, banci lah segala macem yang ya itu jatuhnya udah verbal bullying gitu kan. Jadi ya paling itu sih yang gua alamin dulu. Emang SMP yang Mas Wadi gimana? Semasa SMP yang sekolah pulang aja kah atau? Iya gue pulang aja. Oh, enggak, karena gue takut beneran ikut tawuran. Soalnya ngebacoknya tuh beneran. Iya. Kayak lagi perang beneran gitu. Gue nggak mau mati konyol. Dan ketika lu nggak mau ikutan, lu diledekin. Bilang pengecut, banci, standar lah umur segitu kan diledekin kayak gitu emosi kan. Itu langsung berapa lama tuh? Setahun belajaran atau setiap sampai lulus? Pokoknya gue inget 2 SMP itu ya gue ada rasa panasnya dikatain pengecut, tapi gue juga beneran takut kalau ikut ntar gue kena bacok mati gitu kan. Sampai akhirnya gue nemu gitar. Terus tertarik belajar dan nemu keasikan sendiri dan entah kenapa di situ muncul confidence kayak tawaran nih Fed nggak mau pengecut lah bodoh. Ternyata gue udah bisa bilang bodoh gitu loh. Karena nggak tahu lagi asik banget aja ngegitaran di rumah pasang lagu ikutin kayak lagi nemu cinta baru gitu. Iya. Oh lu nggak kosong ya, maksudnya dibilang nggak kosong. Nggak kok gue bisa gitaran kok, gue punya kebiasaan yang lain. Iya jadi kayak ngedevelop pikiran kayak gue takut mati soalnya ngebacoknya beneran. itu beneran. Iya beneran jadi ya udah gue udah ya gini secara teknis mungkin masih dibully tapi udah nggak kena. Tak pengecut tuh takut. Emang takut bener bang? Takut. Gila lu nggak mikir apa? Tahu area tawuran gue disebutnya apa? Jalur Gaza. Buset. Itu sebelum zaman itu lo udah dapet jalur Gaza nih. Sebelum seperti sekarang ini ya. Kamu pernah dibully nggak? Dulu pernah, fisik juga. Fisik. Dikatain kurus gitu, terus sering digendong-gendong, tau gak sih kalau anak kecil kurus dibawa bareng terus jatuhin. Ini teman seangkatan apa kakak kelas? Oh seangkatan. Satu sekolah, jadi sampai dulu nggak pernah berani keluar kelas kalau istirahat. Karena takut karena kalau ketemu sebenarnya kalau di kelas mereka nggak berani, kan ada guru kan. Sudah istirahat baru mereka berani kayak
weh Bayu nih ditangkap karena rame-rame digendong dibawa ke tengah lapangan itu nggak dibanting turunin aja cuman karena kita kena badai kecil kan weh gitu dibawa dan itu Berapa lama? berminggu-minggu lah gitu. Berminggu-minggu. Ya. Tapi entah kenapa ya kalau zaman dulu tuh kayak lo tinggal sama nenek nih, lo nggak tinggal sama orang tua. Itu tuh bisa jadi bahan buat bullying gitu loh. Iya. Pas aku tinggal sama orang tua, SMP kan, SMP, SMA, malah jadi galak banget di sekolah. Gitu. Oh, ada pengaruh. Ternyata percaya diri kali ya? iya percaya diri dari orang tua sih, ternyata Karena ngaruh. mungkin udah abis ini bakal ngadu nih. Iya, karena kalau sama ibu bapak kan lebih di encourage kali ya. Iya. Kalau sama nenek paling cuma sabar gitu. Emang di mana sekolahnya waktu SD? Pindah-pindah. Oh. Pindah-pindah sekolahku. Itu salah satunya mungkin salah satu alasan kenapa selalu dibully karena selalu jadi anak baru deh kayaknya. Kayak waktu Gitu. dibully di mana di daerah mana? Di mana-mana. Oh setiap baru Iya, langsung. setiap pindah pasti dibully. Adjusting terus gitu ya. Tapi SD itu momennya, pas udah sama Setiap nyokap. tahun pindah atau berapa tahun sekali pindah? Iya, lumayan tiap tahun pindah. Oh. Nggak inget juga sih, tapi lumayan kacau waktu itu sekolahku karena ya emang harus pindah-pindah. Gitu. Waktu itu aja aku masuk kelas 1 SD tuh umur 4 tahun loh. Kok bisa? Iya, Oh ini banget apa? Belum waktu yang berarti belum waktunya. 2 tahun. Iya. 6 tahun ya kalau mbak Karena SD itu ya? karena ngurusin legalitas segala macam sampai akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, ya udah aku jadi masuk SD. Harusnya aku TK 0 besar dulu. Gitu. Oh kalau sekarang udah nonton susah masuk SD karena zonasi. Nah. Iya ngomong bukan. Dia ngomong bukan gue. Masa gak disupport ya? Bilang kayak begini udah dikasih silakan. Yes. Oke, jadi film Korin 2 tayang kapan? Fedi sama Vivian? 11 Desember 11 Desember 2025. 2025. Oke, kita sekalian closing statement dari Wafi sama Fedi Nuril. Kira-kira ketika film Korin 2 tayang, experience apa yang didapat sama penonton saat nonton filmnya di bioskop? Wafi dulu deh. Experience. Ini slasher horror ya. Itu pertama. Itu pernyataan apa pertanyaan? Pernyataan. Minta validasi. Oh iya. Minta support. Pertama itu, terus kedua experience tentang mungkin lebih ke experience psikologi aja sih. Oh, ada itu juga. Iya, karena aku pun sebagai pemain ketika memainkan film ini akhirnya ada yang aku bawa pulang. Ya itu tadi, setiap perbuatan tuh ada alasannya. Mudah-mudahan teman-teman yang nantinya nonton selain melihat korban bullying, kalian juga harus lihat pelaku bullying dan mudah-mudahan kalian juga bisa sadar kenapa mereka bisa jadi pelaku bullying dan bisa ada tindakan preventif untuk itu gitu. Oke, karena semua ada alasannya ya. Betul. Oke, ada penyebabnya. Sebab akibat. Yes. Kalau Mas Fedi? Ya ini Korin 2 ini film horror slasher. Iya yang- betul, slasher. Gak kira minta validasi enggak ya? Yang di intinya experience-nya itu tentunya menakutkan, menyeramkan, tapi seru. Kayak roller coaster. Kita kan lihatnya kan menegangkan, menakutkan, tapi serunya tuh bisa bikin kita mau naik 2-3 kali gitu. Ya kan roller coaster itu. Nah ini Korin 2 tuh experience seperti itu. Dan semoga yang nonton juga lebih aware soal bullying, baik dari sudut pandang pembuli atau dari korban yang dibully adalah ini memang sudah sangat serius untuk ditanggapin karena ini berhubungan dengan psikologis anak-anak yang nanti akan jadi penerus kita gitu. Jadi kalau berdalih dengan menjaga nama baik sekolah itu benda mati kok. Sedangkan psikologis anak-anak ini nyata gitu. Mereka yang akan meneruskan kita gitu. Nasib negara kita ya tergantung mereka-mereka ini gitu. Jadi penting sekali untuk diberi perhatian dan diselesaikan kalau memang sedang terjadi. Ini kira-kira nyaman nggak buat orang-orang yang mungkin dulu pernah dibully? Karena kan tadi bilangnya kan Ani bulinya cukup lumayan nih buat jadi alasan si Pak Makmur membuat membalas dendam. Kira-kira kalau ditonton sama orang-orang yang pernah bully, apakah dia akan jadi ke-trigger lagi? Trigger warning kah buat mereka? Nah, nggak tahu sih. Karena tiap orang triggernya subjektif juga ya gitu kan. Bahkan mungkin tidak harus dengan melihat visual, suara tuh juga udah bisa ke-trigger ya buat orang. Ya makanya jawaban gua nggak tau. Bijak aja ya buat penontonnya ya. Iya karena experience-nya pasti beda-beda gitu kan. Cuma maksudnya bagaimanapun kan genrenya horror slasher. So you've been
advised. Iya. harus siap ya. Jadi kebijaksanaan masing-masing aja gitu. Itu buat teman-teman Tribuners, jadi film Corin 2 tanggal 11 Desember 2025 Ya. di bioskop. Kalau misalkan emang punya trauma pembulian, diyakinkan dirinya kira-kira kalau misalkan gampang ke-trigger apa enggak. Tapi ini kayak bakal banyak muatan edukasinya. Ya. Jadi Yes, semoga of course. nggak nge-trigger banget. Dan kalau nonton yang di bioskop, nonton yang legal, jangan nunggu link-link yang aneh-aneh. Dan kalau nonton aja, nggak usah direkam. Dan nonton di hari pertama. Itu Ya. Nah, itu yang menentukan filmnya umurnya panjang. iya Nggak, benar. karena gini, Benar. banyak kan sebenarnya mau nonton cuma belum sempat. Nah, dan kalau misalnya jumlah penontonnya naiknya nggak signifikan, nah itu ada potensi diturunin kan. Iya. Jadi ayo nonton di hari pertama Itu dia. rame-rame. Karena kan di hari pertama juga supaya nggak kena spoiler. Biasanya Ya, suka benar. di sosmed, Betul. kadang spoiler entah siapapun itu yang Betul. suka juga. Oh ternyata begini ya. Udah ditulis spoiler alert tapi tetap penasaran kan, pengen scroll nih baca. Barangkali kalau misalnya nonton di minggu pertama bisa tiba-tiba kedatangan pemainnya. Itu dia. Nah, Kita nggak pernah tahu. kedatangan Corin. Enggak dong. Jangan dong. Jangan takut mereka. Jadi itu dia buat teman-teman Tribuners, jangan lupa buat nonton film Corin 2 tanggal 11 Desember 2025 dan thank you udah nonton konten Spang Surf. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribunus.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. 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 Thank you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.